Ini adalah TWS Open Air dari Huawei. Cocok banget buat kalian yang mau nikmati musik atau audio tapi tetap bisa dengerin keadaan sekitarnya. Ya, kita bisa dengar suara sekitar kita dan beda. Bukan seperti Hear True yang pakai mikrofon. Enggak, kita dengar suaranya langsung. Jadi semua kedengarannya natural banget. Yang jelas kita nggak usah ngelepas TWS pada saat dicolek sama temen kita. Uniknya lagi, ini adalah TWS paling nyaman buat kalian yang nggak suka pakai earbuds segala macam yang masuk ke dalam telinga. Ini tidak masuk ke dalam telinga, dia adanya di daun telinga saja. Ya, ini adalah Huawei FreeClip. Huawei FreeClip ini emang bukan TWS pertama dengan desain seperti ini, tapi mungkin ini penampilannya yang paling cantik yang pernah kami lihat. Oke, kita mulai aja langsung ya. Di dalam kotak kemasan Huawei FreeClip kita bisa menjumpai ada unit charging case dengan TWS di dalamnya. Lalu ada kabel charging serta ada buku panduan. Sederhana tapi udah mencukupi. Lalu untuk desain, unit dari earbuds Huawei FreeClip ini mengadopsi desain open ear ya. Jadi tidak dipasang masuk ke dalam kanal telinga seperti TWS biasanya. Desain terbuka seperti ini membuat pengguna bisa mendengar suara dari sekitar tanpa perlu ngelepas earbuds atau mengaktifkan fitur transparansi ya. Ini membuatnya aman digunakan saat aktivitas di luar ruangan seperti lagi olahraga, berkendara ya, nyetir misalnya bisa ya, berjalan, jalan kaki di tengah keramaian, gak ada masalah ya. Uniknya lagi earbuds Huawei FreeClip ini dipasang dengan menjepitnya ke daun telinga, jadi nggak dipasang menggantung seperti earbuds open air lainnya. Penempatan daun telinga membuat earbuds ini tidak mengganggu rambut, tangkai kacamata, atau topi, atau apapun lah yang nyangkut-nyangkut sekitar telinga kita. Pengguna yang kurang menyukai dengan desain earbuds yang menyumpal lubang telinga harusnya akan suka banget sama TWS yang seperti ini ya. Selain itu, TWS seperti ini juga aman dari resiko ear tips nyangkut di lubang telinga. Menariknya lagi, ada fitur auto switch left and right. Jadi nggak masalah kalau posisi earbudsnya ketuker. Nah, Huawei menggunakan C-Bridge design untuk bentuk earbudsnya dan ini terdiri dari bagian acoustic ball, C-Bridge, serta comfort bean. Bagian acoustic ball berbentuk bulat berisi speaker yang ditempatkan di depan kanal telinga, jadi tidak menempel ke lubang telinga. Bagian C-Bridge berisikan kawat lentur berisi bahan nikel titanium yang menjepit daun telinga. Bagian ini juga sudah diuji durabilitasnya. Menurut Huawei sudah dilakukan testing tekuk 30.000 kali, jadi bentuknya akan tetap tidak berubah dan tetap nyaman. Sementara bagian comfort bean akan menjepit dari sisi belakang daun telinganya. Nah, menurut Huawei, charging case ini menggunakan desain seperti kerang ya, dengan ukuran hanya sekitar 5,9 x 5,1 x 2,7 cm. Masih cukup kecil di sini. Konektor USB Type-C untuk ngecharge ada pada bagian bawah. Sementara di sisi kanan bodi ada tombol untuk melakukan pairing. Lalu pada bagian depan ada lampu indikator yang akan menyala saat penutup dibuka. Huawei FreeClip punya dua pilihan warna. Yang pertama adalah purple, kemudian ada black. Bodi luar charging case-nya semua permukaannya matte finish sehingga tidak licin dan tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Sementara bodi luar earbuds-nya punya permukaan yang glossy, jadi kelihatannya elegan di sini. Nah, untuk bobotnya charging case-nya di 45,5 gram dan masing-masing earbuds adalah 5,6 gram. Ini ringan dan nyaman untuk digunakan. Total bobotnya kalau dibawa-bawa semuanya adalah 56,7 gram saja. Nah, untuk baterai, Huawei FreeBuds ini diklaim punya daya tahan baterai hingga 8 jam saat mendengarkan musik. Sementara charging case yang memberikan daya tambahan hingga 28 jam. Jadi total durasi pemakaian bisa sampai dengan 36 jam. Sementara untuk daya tahan saat melakukan voice call adalah sekitar 5,5 jam. Lalu untuk kemampuan chargingnya itu 40 menit untuk mengisi penuh earbuds dari charging case. Lalu 60 menit untuk mengisi penuh charging case tanpa earbuds di dalamnya. 150 menit untuk mengisi penuh charging case tanpa earbuds dalamnya dengan wireless charging. Ya, dia bisa di-charging secara wireless di sini. Nah, untuk Bluetooth sayangnya Huawei tidak menginfokan versi Bluetooth dari TWS yang satu ini. Sementara untuk kodek audio yang didukung adalah SBC, AAC, dan L2HC. Untuk L2HC ini membutuhkan smartphone Huawei dengan EMUI 13 atau yang lebih tinggi. TWS ini juga dilengkapi dengan fitur multi-connect, jadi bisa terhubung ke dua perangkat sekaligus. Tentunya kalau mau digunakan sisi kanan atau sisi kirinya saja, ini juga bisa ya. Nah, Huawei FreeClip menggunakan dynamic driver dengan ukuran 10,8 mm. Driver sebesar ini harusnya udah bisa ngasilin suara bass yang lumayan lah ya. TWS ini tentunya tidak memiliki fitur noise cancellation dan transparency mode ya, mengingat desainnya yang open ear terbuka. Jadi ya memang nggak ada yang dua itu. Dan TWS ini dilengkapi dengan 3 jenis mikrofon, yaitu talk mic, VPU mic, dan windproof mic. Mikrofon tersebut dilengkapi dengan AI Call Noise Reduction dengan algoritma multi-channel deep neural network yang secara pintar mampu memisahkan suara vokal dari kebisingan sekitar. Untuk IP rating earbud
earbuds ini mendukung IP54 sehingga tahan dari debu dan cipratan air. Ingat, earbudsnya ya. Jadi TWS ini tetap aman dipakai saat kehujanan atau saat kita berkeringat. Tentunya kalau charging case-nya itu nggak punya IP rating. Oke, kalau kita bicara soal pairing-nya, nah pairing proses dari Huawei FreeClip ini tergolong mudah ya. Saat Bluetooth aktif, buka saja tutup charging case dan tekan tombol yang ada di samping bodi selama 2 detik. Pada layar smartphone atau tablet, kemudian pilih Huawei FreeClip untuk melakukan pairing. Setelah terkoneksi, segera install software Huawei AI Live untuk melakukan berbagai pengaturan. Nah, pada software AI Live sebenarnya tidak banyak pilihan pengaturan sih untuk TWS yang satu ini. Pada halaman utama kita bisa melihat informasi kapasitas baterai, lalu ada menu Connection Center untuk mengatur fitur multi-connect, lalu ada menu Sound Effect untuk memilih profil suara. Ada juga menu Gesture untuk mengatur fungsi gesture-nya. Berikutnya ada menu Find Earphone untuk mencari posisi earbuds kalau misalnya kita lupa naruhnya di mana atau dia keselip di mana gitu ya. Tentunya juga ada menu update untuk memperbarui firmware dan menu setting untuk melakukan pengaturan lain-lain. Nah, area gesture control pada TWS ini ada di sisi luar si bridge dan comfort bin, baik sisi kanan maupun sisi kiri ya. Fungsi gesture untuk tap 2 kali itu adalah answer atau end call, play atau pause, next song, previous song, wake voice assistant. Sementara fungsi gesture dengan tap 3 kali adalah next song atau previous song. Kalau bicara soal kenyamanan pakai nih, walaupun bentuknya nih nggak umum ya, nggak biasa ya, ternyata earbuds TWS ini memang nyaman banget dipakainya. Bahkan kami nyaris nggak merasakan bahwa sedang masang si earbuds ini, walaupun udah terpasang di daun telinga. Luar biasa, enteng banget soalnya. Saat kami bergerak aktif pun, earbuds ini tetap menempel erat di daun telinga kami. Material bodinya juga terasa mulus dan nyaman nempel di kulit. Proses masangnya cukup mudah ya, cuma nyelipin daun telinga di antara acoustic ball dan comfort binnya aja. Selanjutnya tinggal posir acoustic ball supaya pas dengan arah ke lubang kanal telinga. Tapi nggak perlu masuk ke lubang kanal telinga. Proses pemasangan pertama kali mungkin terasa tidak biasa karena berbeda dengan TWS konvensional. Tapi kalau udah biasa ini mudah banget kok. Nah, untuk audionya, penggunaan desain open ear ini buat kebisingan sekitar memang akan mempengaruhi kualitas suara TWS ini. Jadi makin sepi suasananya akan makin baik kualitasnya. Untungnya, walaupun menggunakan volume yang maksimal, suara di sekitar juga masih mudah didengar oleh telinga ya. Dan suara musik juga masih bisa dinikmati walaupun suara di sekitarnya lumayan bising. Huawei FreeBuds sendiri punya karakter suara yang balance. Sektor bass, mid, dan high dapat disajikan dengan proporsional tanpa saling mendominasi. Walaupun demikian, kalian merasakan di volume tinggi, karakter suaranya akan mengalami perubahan dibandingkan volume kalau lebih rendah ya. Dimana karakter bassnya akan tidak terlalu terasa, sementara mid dan high-nya yang akan lebih kencang kalau misalnya kita naikkan volumenya. Nah, untuk bass, ukuran drive yang cukup besar yang membuat sektor bassnya punya kualitas yang mumpuni ya. Suara bass terasa bulat walaupun tidak sampai di tingkat yang bisa menghentak banget. Sebagai catatan, bass ini akan terasa kalau suaranya volume tidak dipentokin-pentokin banget ya. Ini akan berasa mantap bassnya. Untuk sektor mid-nya, suara yang dihasilkan oleh FreeClip ini terasa natural dengan detail yang cukup baik. Sementara untuk high, suara yang dihasilkan ini memang terasa jernih ya, tetapi tetap kalem sehingga nggak terlalu menusuk ke gendang telinga. Secara keseluruhan, Huawei FreeClip ini tergolong mumpuni untuk menangani beragam genre musik yang ada ya. Detailnya dapat disajikan dengan baik tanpa bercampur satu dengan yang lain nih ya. Nah, untuk mengetahui kualitas suara mikrofon, kami mencoba merekam suara saat kami berada di pinggir jalanan yang ramai oleh kendaraan dan juga di dalam ruangan. Dan ternyata mikrofon TWS ini mampu menangkap suara kami dengan jelas walaupun suara bising di sekitar kami masih sedikit terdengar. Nah, untuk contoh rekamannya kurang lebih seperti ini. Ya, saat ini saya lagi mau menguji kemampuan mikrofonnya TWS Huawei FreeClip. Jadi kami pindah ke jalanan yang lagi ramai banget oleh kendaraan nih. Jadi gimana kualitas rekaman dari mikrofonnya? Oke nggak? Ya, saat ini saya lagi mau menguji kemampuan mikrofonnya TWS Huawei FreeClip. Jadi kami pindah ke jalanan yang lagi ramai banget oleh kendaraan nih. Jadi gimana kualitas rekaman dari mikrofonnya? Oke nggak? Ya, saat ini saya lagi mencoba menguji kemampuan mikrofon dari TWS Huawei FreeClip saat berada di dalam ruangan. Jadi gimana nih suara rekamannya? Oke nggak nih?
Oke, kalau untuk baterai life-nya dalam pengujian ya daya tahan hingga 8 jam sebenarnya udah tergolong memuaskan ya untuk pemakaian normal sehari-hari walaupun memang bukan yang paling hebat untuk sebuah TWS. Pengguna juga tidak perlu melepas dari telinga sering-sering dengan daya tahan baterai seperti itu kan. Nah kalau bicara soal harganya, bocoran sih harga yang pasti akan di bawah 3 juta lah. Dan setiap pembelian Huawei Free Clip itu akan mendapatkan gratis Huawei Band 8 dan garansi 1 tahun. Oke, kita masuk dulu dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, desain open ear ini kurang cocok untuk menikmati musik dengan kualitas paling tinggi. Karena poin utama dari TWS yang satu ini adalah kita bisa juga aware terhadap kondisi sekitar kita. Dan ini sangat penting untuk keamanan penggunanya dalam banyak kondisi. Ini buat juga kualitas suara akan sangat dipengaruhi kebisingan sekitar. Jadi lebih cocok buat yang suka untuk olahraga outdoor seperti lari, sepedahan, ya dan lain-lain lah yang outdoor. Jadi kita tetap tahu ada apa yang terjadi nih. Kemudian masih ada sedikit suara bising yang masuk dalam mikrofon saat di tempat yang ramai, walaupun sebenarnya nggak terlalu mengganggu ya. Dan karena desainnya unik ya, mungkin di pertama kali make akan sedikit bingung aja. Paling 1-2 kali make aja udah paham lah harus seperti apa. Lalu kodek terbaiknya yang pakai L2HC ini butuh smartphone khusus dari Huawei yang pakai EMUI 13 atau yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita naikkan volumenya terlalu tinggi, nah nanti dari pertengahan ke atas itu yang naik kebanyakan cuman mid sama high-nya aja. Bass-nya itu nggak ngikut naik. Dan yang terakhir karena ini open ear, tentunya orang-orang ada di sekitar kalian ada kemungkinan bisa mendengarkan musik apa atau audio apa yang sedang kalian dengarkan. Dari sisi kelebihannya, ini nyamannya luar biasa ya. Sekali pakai rasanya langsung nyaman banget ya. Walaupun pakaiannya cara itu agak kelihatan tidak biasa gitu, tapi waduh nyamannya sih luar biasa. Ya mantap bener ini. Ringan nyaris seperti nggak pakai apa-apa di telinga. Dan TWS ini bisa menempel erat di telinga walaupun digunakan saat bergerak-gerak. Mau lompat-lompat segala macam nggak jatuh. Proses pairing juga mudah dan cepat di sini. Kualitas suaranya tetap memuaskan walaupun dia pakai desain open ear ya. Cukup mengagetkan si bassnya ini luar biasa ya. Lalu mikrofon juga mampu menangkap suara pengguna dengan jelas walaupun suasana sedang bising di sini. Baterai cukup irit di sini. Lalu sudah support wireless charging juga ya. Lalu udah support IP54. Jadi dipakai untuk olahraga ya, keringat-keringat, kena hujan bahkan nggak ada masalah. Pada akhirnya rasanya agak sulit ya nyari TWS open air yang mampu untuk menawarkan kualitas suara seperti Huawei Free Clip sambil tetap memberikan keleluasan mendengarkan suara di sekitarnya. Ini akan cocok sekali buat kalian olahraga ya, karena dia tidak terasa nempel di telinga, nggak ganggu kalian olahraga, apalagi cuma lari doang, nggak ada masalah. Mau maraton pun nggak ada masalah. Cocok juga mungkin buat kalian yang suka commuting ya, jadi bisa dengar suara sekitarnya, nggak ada masalah juga buat dipakai untuk berkendara juga nggak ada masalah. Sepedahan mungkin nggak ada masalah karena kita bisa dengar terus suara sekitarnya sambil tetap mendengarkan audio atau musik dari handphone kita. Kemudian dia juga mungkin cocok buat kalian yang kerja di kantor ya sambil dengerin musik tapi juga harus awas kalau Pak Bos tiba-tiba manggil. Pada akhirnya ini adalah sebuah TWS yang super unik. Untuk kalian yang merasa ada kebutuhan terhadap TWS open air seperti ini, rasanya sangat susah dicari lawannya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.